Video ini, penjelasan ini eh, khusus bagi yang hobi entry layar ataupun entry full margin. Karena banyak orang yang memang sangat menyukai trading full margin ya. Karena berasa gitu, adrenalinnya begitu ya. Dan hasilnya juga langsung terasa. Akan tetapi di sini saya akan membagikan tiga ketentuan utama ya, termasuk ketentuan utama dalam full margin. Jadi yang pertama tentu saja modal ya. Jadi modalnya juga harus diperhatikan yang ketentuan dalam ketentuan umum ini, ketentuan utama. Kemudian yang kedua, tempat-tempat entry-nya. Kemudian yang ketiga, targetnya. Jangan sampai yang kita resikokan itu seluruh modal, akan tetapi yang kita harapkan tidak sesuai gitu ya. Jadi artinya gini, kalau kita merisikokan besar, ya kita harus dapat besar gitu ya. Jadi yang saya maksudkan modal di sini adalah jangan full margin dengan modal yang besar. Jangan bertaruh dengan apabila gagal akan habis semuanya. Akan tetapi gunakan modal-modal kecil saja dan itu nanti akan dikembangkan gitu ya. Seperti ini saya contohkan, ini modalnya hanya $2,5 ya. Jadi saya full margin hanya $2,5, $5, 10, $20 gitu. Maksimal $50. Nah, jadi $2,5 saya pakai ke sen, ini 250. Saya full margin di sini. Awalnya tadi saya enter yang pertama ini 0,20, ini tanpa stop loss ya. Ini berkaitan dengan tempat entry-nya lagi. Jadi di sini tadi Anda bisa lihat saya masuk di sini di pertemuan MA50 mid BB dan MA high di time frame H1 GBP USD. Dan ini sangat realistis untuk masuk di sini. Karena tadi di M15 ekstrim ya. Tapi di sini saya baru masuk 0,20. Sementara modal saya 250. Berarti ini masih punya ketahanan sekitar 1250 poin ya, atau 125 pip. Posisi yang ini tadi belum masuk yang 0,30 ya. Jadi kita harus bagi dulu entry kita. Siapa tahu gagal, kita masih bisa masuk lagi. Dan ini di entry kedua, saya masuk di area top BB H1. Jadi untuk layar itu sebenarnya kita tidak berfokus pada jarak ya. Misalnya persekian poin baru masuk lagi gitu, enggak. Jadi tergantung peluangnya. Ya, jadi di sini saya masuk lagi 0,30 bertepatan di MA high H4 ya. Jadi seperti itu. Untuk tempat entry-nya juga harus kita pikirkan sebelum kita masuk. Sehingga kita bisa membagi lot kita bagaimana kalau entry di sini tadi gagal gitu ya. Kalau hanya mengandalkan satu posisi dan saya tempatkan stop loss di sini di atas stop BBH1, ini sudah kena SL tadi. Nah, jadi seperti itu, diperhitungkan tempat entry-nya supaya full marginnya nanti bisa menghasilkan yang full margin itu kalau kalau bisa hasilnya harus 100% juga karena risiko kita 100%. Jadi modal 250 ini saya harus dapat 250 gitu ya. Jadi risk reward rasionya 1:1. Kalau kita risikokan 250 tapi kita hanya ingin mendapatkan 8 sen kemudian kita close gini ya. Ini kita close yang profit ini. Itu 100 kali pun kita berhasil entry dengan risiko full margin, satu kali gagal itu sudah terhapus semua profit yang kita dapat gitu ya. Jadi untuk entry full margin
ketentuan umumnya, ketentuan utama, modal ya. Modal harus jangan terlalu besar ya. Anggap saja ini satu posisi. Contohnya akun utama Anda punya akun misalnya $200 ya. Dalam satu posisi Anda risikokan $20. Yang $20 ini bisa kita buat entry full margin ya. Jadi eh, full margin itu sebenarnya hanya sebatas di akun utama kita kena SL, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu untuk modal. Jangan pertaruhkan semuanya ya. Kemudian yang kedua tadi tempat entry-nya ya. Tempat entry-nya juga harus sebelum kita masuk kita harus pikirkan ini mungkin masih akan ke sini misalnya begitu ya. Jadi kita lotnya kita bagi dulu. Kemudian untuk target usahakan nanti harus dapat 2 kali lipat ya. Harus artinya modal 250 ini harus menjadi 500 contohnya seperti itu. Jadi nanti apabila modal katakanlah posisi ini berhasil, Anda dapat saldo sudah menjadi 500 sen atau $5. Itu bisa Anda resikokan lagi seluruhnya dengan full margin tapi dengan tingkat keamanan yang lebih bagus dari posisi yang sekarang ini. Katakanlah ini contohnya saya lotnya dibagi dua. Di posisi berikutnya nanti 500 misalnya Anda ingin melipat gandakannya lagi menjadi 1000, itu mungkin kita perhitungkan mungkin untuk entry 3 posisi gitu ya. Jadi kemungkinannya probabilitas untuk berhasil itu harus selalu lebih tinggi. Semakin tinggi modal, semakin tinggi risikonya, probabilitas kita untuk berhasil juga harus kita pertimbangkan untuk menjadi lebih besar daripada yang waktu modalnya lebih kecil ya. Jadi kira-kira seperti itu konsep dari full margin yang dianggap sebagian orang adalah trading yang sangat berbahaya. Padahal kalau kita menggunakan eh, konsep yang seperti saya sampaikan, sebenarnya tidak ada bahayanya karena kita hanya mengambil beberapa persen dari modal utama kita, kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja. Semoga ada manfaatnya dan Anda bisa praktekkan dengan modal-modal kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.